Jumpa lagi di Opini Dr. CO. Opers sekalian, sering terjadi fenomena di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia. Pada awalnya baik-baik datang, kadang-kadang dengan tangisan, menceritakan bahwa dia sangat butuh duit pada saat itu, sehingga orang yang dijumpainya akhirnya karena berempati dan bersimpati melihatnya, akhirnya mengabulkan permintaannya. Biasa minta utang. Itu yang sering terjadi fenomena di masyarakat. Pada awalnya dia yang datang terus berkali-kali kepada orang itu dan memohon agar diberi uang, sejumlah uang untuk proses hutang. Bermacam alasan untuk kebutuhan anak dan segala macamnya. Nah, kebiasaan kita di Indonesia akhirnya kita bersimpati dan akhirnya kita memberikan uang. Setelah beberapa lama sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, biasanya yang tadinya minta utang tadi akhirnya biasanya lupa untuk membayar hutangnya. Gantian yang memberikan hutang tadi malah yang mengejar-ngejar. Oper sekalian, yang terjadi pada saat ini akhirnya si pemberi hutang akhirnya banyak mengalami hambatan untuk mendapatkan uangnya kembali. Di dalam masyarakat sering diadukan ke pihak kepolisian dalam bentuk laporan, tapi menurut saya Opers, karena ini adalah hutang piutang, maka ranahnya bukan ranah pidana. Oleh karena itu menurut pendapat saya, kurang tepat jika kita melakukan pelaporan ke kepolisian. Pasal yang dikenakan biasanya bermacam-macam. Ada pasal 372 tentang penggelapan dan ada pasal 378 tentang penipuan. Tapi Opers saya mau memberitahu, 372 dan 378 harus memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai dengan KUHP. Apa unsurnya? Biasanya ada actus reus atau perbuatan dan adanya mens rea atau niat jahat. Unsur inilah yang akan sulit dibuktikan oleh para penyidik. Kenapa? Karena sebagian besar tendensius dari utang piutang adalah ranahnya perdata, bukan ranahnya pidana. Sehingga sebagian besar penyidik akhirnya akan menolak dan akhirnya bilang bahwa selesaikan saja dengan baik-baik. Opers sekalian, saya mau beritahu bahwa di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak bisa dipidana terkait dengan hutang piutang. Itu akhirnya mempersulit keadaan sesuai dengan regulasi yang ada di Republik Indonesia. Bahkan ada lagi kawan-kawan yang dari pengacara atau praktisi hukum bilang, oh bisa digunakan pasal 379A. Opers sekalian, pasal 379A itu dalam bahasa Belanda disebut Flessen Trekkerage, atau tergantung seberapa banyak korban yang diutangi oleh pelaku yang sama. Biasanya pada kegiatan jual beli, dalam kegiatan bond-membond atau hutang piutang dalam jual beli. Pasal-pasal yang digunakan tadi itu biasanya akan mempersulit pelapor karena dia harus buktikan adanya mens rea dan actus reusnya. Opers sekalian, apa yang harus kita lakukan? Opini Dr. CO menyarankan sebaiknya jika kita berhadapan dengan orang-orang yang suka berhutang ini, maka saran saya yang pertama adalah pastikan memang kita memiliki bukti terhadap perjanjian hutang piutang tersebut. Walaupun bukti tersebut nantinya akan berbenturan lagi, tapi minimal kita memiliki bukti tanda terima. Atau jika memang memungkinkan ada suatu jaminan yang bisa kita pegang untuk mengantisipasi apabila dia tidak bayar atau dia wan prestasi, maka jaminannya yang akan kita ambil untuk melunasi hutang. Itu salah satu cara. Tapi menurut saya yang paling penting adalah sebaiknya kita pahit-pahit saja dari awal bahwa kita tidak memiliki uang atau memiliki uang bukan untuk kepentingan dia, tapi kita memiliki kepentingan yang lainnya untuk mengantisipasi bahwa hutang tersebut nantinya akan sulit untuk dibayarnya. Apalagi kita sudah mengenal orang-orangnya. Karakter orang yang suka berhutang ini gampang dikenali. Dia dengan kebiasaannya dan rutinitasnya pasti pindah-pindah orang untuk memohon diutangi. Oleh karena itu sebaiknya jika Anda memiliki simpati atau Anda berempati, maka sebaiknya Anda memberikan sejumlah uang saja, seikhlas saudara,
seikhlas offers ya, berikan kepadanya, tapi tidak dalam bentuk utang. Sehingga apapun yang kita berikan dengan ikhlas, tidak menjadi beban kita untuk dia membayar dan juga tidak menjadi beban kita untuk menagih. Lebih baik dari awal kita tidak memberikan hutang daripada nantinya kita akan lebih bermasalah dengan orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, offers, berhati-hati dengan orang-orang yang suka berhutang ini atau orang-orang yang memiliki keinginan yang lebih ya. Kecuali mungkin offers sudah yakin bahwa karakter orang ini bukan juga sebagai orang yang kebiasaan utang piutang oleh karena kebutuhannya. Tapi ini saran saya pribadi, offers, karena target kita untuk melakukan pemidanaan terhadap orang yang tidak membayar hutang piutang agak sulit dengan regulasi yang ada di negara Republik Indonesia. Saya katakan tadi, di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tidak akan mungkin dipidana. 372 dan 378 KUHP, bahkan pasal 379 huruf A juga harus membuktikan adanya actus reus, ada perbuatan dan mens rea, dan itu sangat sulit untuk kita buktikan. Dalam pelaksanaannya sehari-hari juga sangat sulit. Oleh karena itu, waspada dan hati-hati terhadap orang yang suka berhutang, dan waspada juga untuk memberikan utang kepada orang lain. Lebih bagus sepahit-pahitnya di awal kita tidak disukai oleh orang yang bersangkutan daripada belakangan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita dan orang yang datang kepada kita memohon utang. Oleh karena itu, tetap terus waspada, saksikan terus di Opini Dr. CO berikutnya. Opini Dr. CO, ho, ho, ho.